Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati Hajjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah, hadrati ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati Syekh Mahfud Remas, hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Kiai Ilyas Ruhiyat Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, Matangku Poha Karawang Mamatu Bagus Bakris Sempur Abu Yatim Yati Banten Mabu Syair Merta Majahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa jaddi Mama Syafi'i bin Bajusin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa li arwahi abaina wa ummahatina li jami'al muslimina wal muslimat minal masyriq ila al maghrib wa nakhusu khususan walidi wa walidati ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa mencicipi secangkir kopi, sebatang rokok, kemudian semangkok bubur atau sepiring nasi uduk. Kita masih bisa menghirup udara segar, mendengarkan nyanyian burung, deru mesin kendaraan. Ini adalah merupakan nikmat yang tak terhingga dari Allah Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Ustadz Farid, Kang Din Mulyana, Kang Dinin Ibrahim. Juga ada sekjen kita Pak Ustadz Kamaluddin Abdullah. Kemudian juga ada Bapak Joko Mulyono yang punya kasur Inoak, ya. Bapak Joko Mulyono Boboko Kejo Melotot Hejo Tibebes Kana Koco. Terima kasih Pak Haji, ya, Pak Haji Joko Mulyono bersama Ibu yang katanya menyimak setiap pagi sambil ngelonin ibunya. Ya, terima kasih Pak Haji Joko, ya. Ada Bapak Nasrul Haitami. Nah, ini yang punya LTM NU Kerawang. Pengantin baru. Mohon maaf kalau kemarin ada gangguan sedikit, ya, maklumlah, namanya manusia, mahalul khoto wal forget, ya. Mari kita lanjutkan. Semuanya aja yang hadir rahimakumullah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kang Mus. Anjun hadir Jipidud. Jipidud, ngaji ngopi udud. Bisaan Kang Mus Irama. Mus Irama, terima kasih. Kang Haji Ayam Bali, senior kami di Cibinong, Bogor, terima kasih, ya. Semua teman-teman sehat-sehat selalu. Kemarin kita menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang kerjaannya menggali kuburan, mencuri kain kafan, kemudian menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi suatu ketika dia menggali kuburan, ternyata yang dikubur itu seorang gadis perempuan,
masih muda, Bahenol Nerkom. Setelah digali, diambil kapannya, datanglah setan menggoda pemuda tersebut sampai terjadilah perzinahan antara pemuda tersebut dengan si mayat yang sudah dia ambil kain kafannya. Tiba-tiba mayatnya itu berdiri dan ngomong, apakah kamu tidak malu kepada Allah? Apakah kamu tidak takut nanti di akhirat kamu akan dipinta pertanggungjawabannya dari orang-orang yang kau zolimi? Engkau sungguh tega membiarkan aku telanjang. Engkau sungguh tega membiarkan aku berada dalam keadaan junub di hadapan Allah karena disetubuhi oleh pemuda itu. Nah, hal ihwal pemuda ini yang tukang gali kuburan, kemudian mencuri kain kafannya, lalu memperkosa si mayat perempuan itu, ya, mayat korban dari pencurian kain kafannya ini, diketahui oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi sampai memvonis bahwa pemuda ini adalah ahli neraka. Karena divonis oleh Kanjeng Nabi, oleh junjunannya, oleh Rasulullah, mas muda ini setengah frustasi dia keluar dari rumah Kanjeng Nabi, tetapi dengan niat yang bulat ingin bertobat. Selama 40 hari 40 malam terus-terusan dia istighfar sambil berurai air mata, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun. Pada malam terakhir, malam ke-40, si pemuda tersebut berdoa sambil menengadahkan wajahnya ke atas. Ya ilaha Muhammadin wa ilaha Adam wa ilaha Ibrahim, in kunta ghafarta li fa'alim Muhammadan wa ashabahu, wa illa fa'arsil naran minas sama'i fa'ahriqni biha wa najjini min azabil akhirah. Ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhannya Muhammad, Tuhannya Adam, Tuhannya Ibrahim, jika engkau ampuni semua dosaku, maka beritahulah Muhammad dan para sahabatnya. Kalau engkau tidak memberitahukan kepada Muhammad dan para sahabatnya, maka turunkanlah neraka di atas langit, bakarlah aku sekarang, dan selamatkan aku dari siksa akhirat kelak. Ketika mendengar, melihat, memperhatikan bahwa si pemuda ini memang taubatan nasuha, bertobat, menyesali apa yang telah dia lakukan, sampai 40 hari 40 malam melakukan istighfar, membaca istighfar tidak henti-hentinya, melakukan salat sunat tobat tidak henti-hentinya, berurai air mata, mohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengampuni dosa orang tersebut. Kemudian mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi, menyampaikan salam dari Allah Rabbul Izzah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bilang, "Anta khalaqtal khalqa ya Muhammad?" Apakah engkau yang menciptakan makhluk? Faqala, Nabi menjawab, "Bal huwallazi khalaqani wa khalaqahum wa razaqani wa razaqahum." Bukan aku yang menciptakan makhluk, tapi yang menciptakan makhluk adalah Allah, Zat yang telah menciptakanku dan menciptakan mereka, memberikan rizki kepadaku dan kepada mereka. Malaikat Jibril berkata lagi, "Yaqulu lakallahu ta'ala inni tubtu 'ala syabab." Kata malaikat Jibril, Allah telah berpesan kepadamu wahai Muhammad bahwa aku
aku telah menerima tobatnya si pemuda tukang gali kuburan yang memperkosa mayat. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam asyab, setelah mendengar kabar dari malaikat Jibril bahwa Allah telah mengampuni si pemuda itu, lalu Kangjeng Nabi memanggil, mengundang lagi Syab untuk datang ke rumah beliau, wa basyarahu bi anna Allah Ta'ala taba alaih, dan memberikan kabar gembira kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Jadi kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, jika hamba tersebut mau istighfar, mau bertobat, menyesali apa yang dia lakukan, kemudian berniat untuk tidak kembali lagi melakukannya di kemudian hari, maka pasti Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Ya. Aduh, ini ada Kang Memel pakai L. Ya, awas jangan coba-coba nyebut Memel pakai R, bahaya itu. Jadi Memel. Terima kasih Kang Memel. Ini Ketua GMNU Kerawang, Gerakan Muda Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerawang. Terima kasih. Mohon dicolek teman-teman GMNU yang lain supaya ikut hadir ya. Hukia dihikayatkan annahu kana fi zamani Musa alaihissalam, bahwasanya dulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam, rajulun, ada seorang laki-laki, la yastaqimu, yang tidak istiqomah rajul ini, ala taubati, untuk bertobat. Kullama taba, ketika dia bertobat, afsada, dia rusak lagi tobatnya, balik lagi, kambuh lagi penyakitnya. Famakasa ala dzalika 20 sanatan. Demikianlah keadaannya itu berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Jadi tobat, nanti kambuh lagi, tobat, kambuh lagi ya. Kayaknya seperti kita lah, tobat sambal. Allah Ta'ala ila Musa, Allah memberikan wahyu, mewahyukan kepada Nabi Musa, qul ibadi fulanin inni ghadabtu alaih. Allah berfirman khusus berpesan kepada anak tersebut, kepada orang tersebut. Hai Musa, sampaikan kepada orang itu, katanya Allah, inni ghadabtu alaih, aku murka kepadanya. Bilangin Musa, aku demek melihatnya. Fabalagha Musa alaihissalam ar-risalata ila dzalika rajul. Apa yang dipesankan Allah itu disampaikanlah oleh Nabi Musa kepada orang itu. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa bahwa Allah sedang marah kepadanya, sedang murka kepadanya, fahazana, maka dia merasa bersedih, wa dhahaba ila sahra, lalu dia pergi ke sebuah padang. Qailan, sambil berkata, Ilahi, ana fidat rahmatuka am darratska ma'asiyati am nafidat khazainu afwika am bakhilta ala ibadika. Tuhanku, dia merasa bersedih, menyesal apa yang dilakukannya itu nggak benar. Tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi, tobat sambal. Lalu setelah mendengar kabar dari Nabi Musa bahwa Allah sedang murka, sedang marah kepadanya, berangkatlah dia ke sebuah padang sambil berkata, Tuhanku, sudah habiskah kasih sayangmu? Amdarratska ma'asiyati, atau dosa-dosaku telah menjadikan engkau murka kepadaku, telah menyebabkan engkau marah kepadaku. Apakah sudah habis semua gudang pengampunanmu? Ambakhil ta'ala ibadika, atau engkau memang pelit, bakhil kepada hamba-hambamu ya Rabb? Ayyadzan bin azamin afika,
Dosa apa yang lebih besar daripada pengampunanmu ya Allah? Apa yang telah aku lakukan dari dosa itu yang begitu besar sehingga engkau marah kepadaku? Apakah dosaku lebih besar daripada pengampunanmu ya Rabb? Wal karamu min sifatikal qadimah wal lu'mu min sifatil hadithah. Kemuliaan, kebaikan, kasih sayang adalah dari sifatmu yang terdahulu. Kehinaan, kelaifan, kedaifan adalah sifatku yang sebagai seorang makhluk. Afataghlibu sifati sifatak. Apakah sifatku mungkin bisa mengalahkan sifatmu ya Rabb? Padahal aku ini hambamu yang hina. Apakah mungkin kehinaanku bisa mengalahkan seluruh kemuliaanmu ya Tuhan? Wa idza hajjabta ibadaka an rahmatika faman yarjuna wa in taraddahum fa ila man yaqsiduna ilahi in kanat rahmatuka qad nafadat wa kana la budda min adabi fahmil ala jami'i dhunubi ibadika fa inni qad fadaituhum binafsi. Ini luar biasa ini. Iktirafnya seorang hamba ketika dia mengakui seluruh dosa-dosa yang dilakukannya. Ya Tuhanku, jika rahmatmu telah habis, mana itu? Kemuliaanmu adalah sifat yang agung, sifat-sifatmu yang agung, sedangkan kehinaanku adalah sifat seorang hamba yang dhaif. Apakah mungkin sifatku yang lemah ini, yang hina ini bisa mengalahkan sifatmu yang mulia? Jika engkau halangi, wa idza hajabta ibadaka rahmatika, jika engkau halangi hamba-hambamu dari seluruh rahmatmu, dari kasih sayangmu, lalu kepada siapa harap ya? Kalau engkau campakkan mereka, lalu kepada mereka harus menuju. Siapa lagi yang harus mereka tuju? Ilahi ya Tuhanku, in kanat rahmatuka nafadat. Jika rahmatmu, jika kasih sayang sudah habis, wa kana la budda, engkau perlu menyiksa. Engkau tidak boleh tidak, engkau harus menyiksa aku ya Tuhan. Rahmatmu sudah habis, aku begitu besar. Fahmil ala jami'i dzunubi ibadika, maka fahmal hamda yahmalu atau fahmil ala jami'i dzunubi ibadika. Oh, sorry. Oh iya benar, ini fi'il amar. Bebankanlah seluruh dosa yang ada di alam raya ini kepadaku. Fa inni qad fadaituhum, biarkan aku yang laka untukmu. Silakan Musa, sampaikan kepada dia. Ba'dama arab tani bikamal kudra wal afwar rahmah. Setelah engkau mengetahui, sampaikan Musa kepada orang itu. Begini ngomongnya, jika seluruh dosamu memenuhi langit dan bumi. Maaf, ada gangguan teknis ya. Ada gangguan teknis, maaf, lanjutkan. Jika seluruh dosa-dosamu ini memenuhi bumi, maka aku telah memaafkannya untukmu. Setelah engkau tahu akan kesempurnaan kudrat, kesempurnaan sifat-sifatku, akan keagungan rahmatku, akan keluasan
magfirahku, kata ampunku. Karena dia tahu bahwa aku ini pemaaf, dia tahu aku ini penyayang, dia tahu aku ini pengasih, maka aku telah memaafkan orang tersebut. Sekali lagi, dosa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, janganlah membuat dosa itu menjadi frustasi, menyebabkan kita putus asa, berpisah dari rahmat Allah, ya. Karena pengampunan Allah, kasih sayang Allah jauh lebih luas, jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa melantunkan istighfar, meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah Rabbul Ghafur, Tuhan yang maha pemaaf, yang maha pengampun. Amin ya rabbal alamin. Pesonaku Dadang Rahmat, Ruk Jambe Barat. Nah, terima kasih semuanya ya. Ngopi dulu, ngopi. Bismillah. Ini tangan kanan, ini tangan kanan. Cuma kelihatannya di sana kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ya saja yang hadir. Siapa itu? Ustadz Farid, Ustadz Farid, Sohibul Koja, Kopiah Jangkung. Haji Iskandar, lanjut ngecor lagi ya. Cup, milu ngecor cup. Haji Iskandar, salah satu-satunya haji yang paling mabrur di dunia. Dikit lagi nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min sautin ahabba ila Allah min sauti 'abdin muznibin taibin yaqulu ya rabbi fayaqulu rabb labbaik ya 'abdi salma turid anta 'abdi ka ba'di malaikati ana an yaminika wa an shimalika wa fawqika wa qaribun min dhamiri qalbika washhadu ya malaikati inni qad ghafartu lah. Bersabda junjungan kita baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ada Eteh Ema hadir. Kata Kangjeng Nabi junjungan kita, ma min sautin ahabba ilallah min sauti 'abdin muznibin taibin. Tidak ada suara yang lebih Allah daripada suaranya seorang hamba yang merasa diri berdosa. Kemudian taib, dia bertobat sambil berkata, ya Rabb, ampunilah seluruh dosaku ya Rabb. Fayaqulu Rabb, Allah menjawab, labbaik ya ibadi salma turid. Ketika seorang hamba bertobat kemudian bilang ya Allah, setelah bilang ya Allah ya Tuhan, Allah langsung jawab, labbaik, ada apa wahai hambaku, salma turid, silakan mintalah apa yang kau inginkan. Sebut apa yang kau inginkan. Anta abdi, engkau adalah hambaku, kata Allah. Kaba'di malaikati, seperti sebagian para malaikatku juga. Ana an yaminika, aku berada di sampingmu. Wa an shimarika, aku berada di sampingmu, berada di samping kanan, samping kiri. Aku juga berada di atasmu. Wa qaribun min dhamiri qalbika, aku begitu dekat dari dalam hatimu. Washhadu ya malaikati anni qad ghafartulah, saksikanlah wahai para malaikatku bahwa aku telah mengampuni semua kesalahan orang itu, hambaku yang mau bertobat itu, ya. Allah itu sangat suka seseorang yang
merasa diri bertobat, kemudian bangun malam, terus beristighfar, mohon, menangis, bukan karena apa-apa, tapi menangisi seluruh dosa-dosanya. Suaranya itu yang Allah suka. Suara tangisan seseorang di tengah malam minta kepada Allah, ya Tuhan ampuni seluruh dosaku. Ya Allah, aku merasa orang yang paling bersalah di dunia ini. Itu Allah sangat suka mendengar suara orang yang bertobat di malam hari, menangis di malam hari. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji, qad fataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, gawidi insun. Dilanjut ya, itu syairan yang dipopulerkan oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berapa tahun sebelum beliau meninggal, beliau keliling kemana-mana sambil melantunkan syairan ini. Ya Rasulullah salamun alaik. Wah, gustur luar biasa ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu nanti besok ya. Ini karena saya mau melanjutkan ngecor ini bersama Bapak Haji Iskandar ya. Waduh, Aki Udin ningali sekedap pas nalar barudak. Nah, nuhun Aki Udin. Ajengan muda kita dari Singaparna Tasikmalaya, Tarabalaga sa Singaparna Aki Udin mah ya. Terima kasih semuanya. Nanti besok insya Allah pada jam yang sama kita bertemu kembali. Mohon doanya, mudah-mudahan ini, karena ini belum selesai kemarin, mau landangan hiji itu lagi belum selesai, jadi mau dilanjutkan pengecoran gedung SMK NU At-Tarbiyah hari ini ya. Insya Allah selesai, kalau 2 hari selesai lah mudah-mudahan. Terima kasih ya yang sudah mendoakan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidmah safa wa da'ma kadar. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa
arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.